Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Metanca sabalokasming manasambawaye apari manang. Uddang ado cak tirian cak asambadang awerang asampatang. Tittan carang nisinowa sayano yawa tassa wikatamido tik. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, merupakan suatu kebahagiaan ketika kita mempunyai kesempatan untuk berbuat kebajikan. Sebagai manusia di dalam kehidupan ini ada dua bekal yang harus kita kumpulkan. Yang pertama adalah mencari dan mengumpulkan bekal, karena sebagai perumah tangga, maka bekal yang harus dikumpulkan adalah dalam bentuk materi, harta benda. Untuk apa? Untuk menunjang kehidupan di dalam keluarga masing-masing. Selain itu, bekal yang tak kalah pentingnya yang harus kita kumpulkan adalah bekal kebajikan. Mengapa kita perlu mengumpulkan bekal kebajikan? Kalau harta benda atau bekal yang dalam bentuk harta benda yang kita kumpulkan itu tidak akan setia. Maksudnya, dia hanya menemani kita sampai kita meninggal. Pada saat kita meninggal, bekal itu tidak ada satu sen pun yang kita bawa. Kalaupun ada, paling di peti matinya dikasih baju-baju, kertas-kertas yang kuning-kuning itu ya. Sedangkan kebajikan itu bekal yang bakal setia kemanapun nanti kita terlahirkan. Di dalam Dhammapada Sang Buddha mengatakan, bagaikan benda, bagaikan bayang-bayang yang selalu akan mengikuti kemanapun benda itu pergi. Itu kalau bekal kebajikan. Tetapi kita kadang-kadang juga melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu juga akan setia mengikuti kemanapun kita pergi. Di dalam Dhammapada dikatakan, bagaikan kereta yang selalu akan mengikuti kemana sapi atau lembunya yang membawanya. Oleh karena itu sungguh berbahagia pada pagi ini, ibu bapak masih berkesempatan hadir di sini mengikuti puja bakti. Karena itu sering-sering, rajin-rajinlah datang ke wihara mengikuti puja bakti seperti ini. Ini sangat baik sekali, karena disinilah kita bisa menambah pengertian, pengetahuan yang kita jadikan pedoman untuk kita
praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang akan menjadi bekal, yang menjadi harta karun, yang akan mengikuti kemanapun kita pergi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, topik Dhammaresana pagi hari ini adalah tentang cinta kasih. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita memahami dulu apa pengertian cinta kasih. Cinta kasih menurut umum, seperti yang Anda bisa baca di dalam artikel ini, yang di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ya, KUBI, yang disusun oleh PJS Purwadarminta. Arti cinta adalah sangat suka, ya, rasa sayang, ketertarikan. Sedangkan kasih adalah perasaan sayang, ya, di sini dijelaskan, ya, atau cinta kepada, atau menaruh belas kasih. Nah, jadi kalau dipadukan kedua kata ini di sini dijelaskan, cinta kasih dapat diartikan sebagai perasaan suka kepada seseorang yang disertai menaruh belas kasih. Kata ini mirip-mirip. Kalau bahasa Inggris itu cinta itu diterjemahkan love. Kalau kasih itu saya coba melihat di kamus juga love. Tetapi ditambah afeksi. Afeksi itu ya kesukaan dan sebagainya. Jadi mirip-mirip. Nah, namun di sini dijelaskan ada sedikit perbedaan. Kalau cinta itu lebih pada mengandung pengertian tentang rasa yang mendalam. Sedangkan kasih merupakan pengungkapan, ya, untuk mengeluarkan rasa yang mendalam. Nah, itulah kasih dalam wujud yang dapat diwujudkan secara nyata. Ini pengertian cinta kasih secara umum. Sekarang kita akan melihat cinta kasih menurut agama Buddha. Kata cinta kasih di dalam agama Buddha ini sering kita jumpain, ya, di dalam Sutta-sutta maupun dia di Nikaya Pali, yang tidak asing lagi bagi kita sebagai umat Buddha, yang diterjemahkan sebagai metta. Dalam bahasa Inggris, loving kindness. Kalau umum kan cinta itu love, ya. Kalau kasih itu afeksi. Kalau di dalam agama Buddha, seringkali cinta kasih itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris cinta kindness. Jadi ada kindness-nya, ya. Ada kebajikan, ada manfaat kebajikan. Nah, jadi cinta kasih di dalam agama Buddha yang kita kenal dengan metta, di dalam ajaran agama Buddha bersifat universal. Jadi cinta kasihnya itu melingkupin semua makhluk. Bahkan tadi sudah membaca Karanya Metta Sutta, Metancah Sabalokasming. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam. Sabalokasming. Semua alam. Jadi tidak ada yang tidak terliputin. Semua terkena. Ya. Nah, seringkali kita juga mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk tanpa kecuali. Ya. Nah, kemudian cinta kasih yang
diajarkan oleh Sang Buddha adalah tanpa batas. Di Karaniya Metta diterjemahkan patut dikembangkan dalam batin, patut dikembangkan tanpa batas dalam batin. Ke arah atas, ke arah bawah, di antaranya. Arah atas ya alam Brahma, alam bawah ya alam neraka, binatang dan sebagainya, yang penderitaan. Ya, sedangkan yang di antaranya yaitu antara alam Brahma dan alam bawah itu. Ya, bisa alam manusia dan alam dewa, tingkat-tingkat tertentu. Kemudian tidak sempit. Tidak sempit ya luas. Kemudian dikembangkan tanpa kedengkian. Berarti bebas dari kebencian. Tanpa permusuhan. Nah, itulah meta yang diajarkan, yang bisa kita baca di dalam Karaniya Metta Sutta tadi. Sudah diterjemahkan, sudah dibacakan bersama-sama tadi ya. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba memahamin lebih lanjut. Cinta kasih yang disebut meta itu dalam pengertian tanpa batas adalah bahwa tidak membeda-bedakan, tidak peduli itu siapa, dan tidak membatasin hanya pada sesama manusia saja. Yang umum adalah sama manusia. Tetapi meta yang diajarkan oleh Sang Buddha itu meliputi termasuk binatang, alam dewa, alam-alam lain dan sebagainya. Bahkan terhadap lingkungan. Justru kepada makhluk-makhluk yang lemah ini, mereka seharusnya lebih mendapatkan cinta kasih. Karena mereka kurang berdaya. Justru mereka harus lebih mendapat cinta kasih dibandingkan manusia. Tapi umumnya kan lebih ditujukan kepada sesama manusia. Apa yang dimaksud dengan cinta kasih yang terbatas? Nah, kalau kita mau memahami yang tanpa batas atau apamannya itu, kita harus memahami dulu yang terbatas. Nah, yang terbatas inilah yang umumnya. Yang umumnya. Maksudnya yang umumnya yang dilakukan, yang dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. Orang hanya mempunyai cinta kasih terhadap keluarganya sendiri. Tapi terhadap keluarga lain tidak. Ini namanya terbatas pada lingkungan keluarga. Ada hanya keluarga plus tetangga. Tidak semuanya. Ada cinta kasih hanya terhadap kerabat. Kemudian cinta kasih terhadap sama teman, saudara, sesama keyakinan, sukunya yang sama, pandangan politik yang sama, dan pandangan ideologi, paham-paham, keyakinan dan sebagainya. Kalau beda bagaimana? Kalau beda enggak. Bahkan bisa menjadi musuh. Pandangannya beda. Kulitnya beda. Rambutnya beda. Itu tidak. Nah, itu yang terbatas. Nah, cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah tanpa batas, tidak disekat-sekat. Terhadap semua makhluk
di segenap alam. Jadi bukan yang bersifat pembatasan, pilih kasih, tidak. Tetapi tidak peduli siapapun, apapun, tetapi semuanya. Jadi pancaran cinta, pengembangan cinta kasih ditujukan kepada semuanya. Nah kemudian tidak sempit. Tidak sempit itu ya ke segala arah. Nah karena itu kalau kita melatih meditasi meta, di arah kanan, atas, bawah, kiri, kanan, ya depan, belakang. Nah cinta kasih yang umumnya adalah cinta kasih yang berdasarkan nafsu. Kalau berdasarkan nafsu, biasanya akan timbul namanya kemelekatan. Kalau timbul kemelekatan, akan timbul penderitaan. Contoh, di Karania Metta Sutta juga ada diterjemahkan, cinta kasih yang harus dikembangkan adalah bagaikan seorang ibu yang rela mempertaruhkan jiwanya demi anaknya yang tunggal. Apa yang dimaksud dengan rela mempertaruhkan jiwanya demi anak yang tunggal? Kalau cinta kasih seorang ibu yang walaupun dia rela berkorban jiwanya demi anak yang tunggal, tapi kalau itu hanya ditujukan pada anaknya sendiri, itu tidak termasuk meta. Harus dibedakan ya, supaya nanti tidak salah pengertian. Nah, cinta kasih yang dimaksud Sang Buddha di Karania Metta Sutta itu adalah seperti seorang ibu yang rela mempertaruhkan jiwanya adalah sifat rela berkorban itu. Tetapi ditujukan pada semua. Tidak hanya pada anaknya sendiri. Kepada anak tetangga tidak. Nah, kalau hanya kepada anak sendiri, itu namanya membatasin. Kedua, kalau cinta kasih seorang ibu yang walaupun rela mempertaruhkan jiwanya kepada anaknya. Misalnya, kalau nanti anaknya misalnya setelah besar jadi anak puhau, jadi anak durhaka misalnya, apakah dia masih cinta? Belum tentu. Bahkan bisa dikutuk. Bahkan bisa disumpah serapah. Kenapa demikian? Karena itu cinta kasih didasari nafsu. Kalau anaknya baik, kasih sayangnya lebih. Tapi kalau anaknya nakal, kurang ajar, bisa dikurangin cinta kasihnya. Kenapa? Enggak bisa menerima. Tetapi kalau meta, tidak. Meta itu dikembangkan dengan ketulusan. Tanpa pamrih. Tanpa syarat. Nah kalau tadi pakai syarat. Kalau tidak baik sama papa mama, cinta kasih bisa berkurang. Kalau nurut, angpaunya bisa lebih gede. Kalau sinja. Kan begitu kan? Kenapa bisa begitu? Kalau bisa loh, orang tua itu bisa membedakan. Anak ini baik, hartanya nanti besok warisannya lebih gede. Nah karena itu jadi anak harus baik sama orang tua. Tapi jangan punya tujuan pamrih. Ya. Tapi kalau nanti karena baik, ya otomatis buahnya juga manis. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau
kita mengembangkan cinta kasih yang terbatas, ada risiko-risiko yang akan kita terima. Mengapa orang menderita? Karena cinta kasihnya itu terbatas pada, misalnya, pada orang tertentu. Ya. Ini teman saya, si A, si B, si C. Saya cinta kasih sama mereka. Ini hoping ini. Kalau sama si C, itu pengecualian. Loh, kenapa? Kalau dia baca doa, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga si A berbahagia, si B berbahagia, si C berbahagia. Bukan kecap ABC atau kopi ABC ya. Kecuali si C. Oh, kenapa si C? Kok kecualinya si C? Karena C itu jelek. Karena J itu jahat. Sudah jahat, judes lagi. Banti, aku paling tidak bisa tahan sama dia. Kenapa? Si J itu jarang mandi. Jadi baunya masalah. Nah, itu cinta kasih hanya terbatas pada orang tertentu. Tetapi kalau cinta kasih yang disebut meta, itu mau dia baik, mau dia tidak baik, mau dia jahat, tidak menjadi masalah. Bahkan cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah yang meta ini ditujukan kepada semua makhluk tanpa batas ke segenap alam, termasuk musuh. Termasuk musuh-musuh kita. Punya musuh di dalam kehidupan ini? Enggak musuh aja dimusuhin. Pasti ada musuh kita. Orang berbuat baik aja dimusuhin, apalagi berbuat jahat ya. Nah, jadi Bandi, masa orang mau membunuh kita, kita disuruh suka sama dia? Kan meta itu kan ada mengandung cinta toh? Orang mau membunuh kita, kita suka sama dia. Apa begitu pengertian metanya? Bukan. Itu mah kebodohan. Jadi bukan demikian pengertiannya. Mencintai musuh itu, ya, cinta kasih terhadap musuh, bukan berarti kemudian kita meniru, mengikuti niat jeleknya. Orang jahat misalnya mau membunuh kita, itu kan niatnya jelek. Nah, kemudian bagaimana kita menghadapi mereka? Bagaimana cinta kasih kita terhadap mereka? Yaitu tidak mengikuti pikiran seperti mereka punya pikiran. Tetapi pikiran cinta kasih yang kita kembangkan kepada mereka adalah tidak membenci, tidak memusuhin, tidak membalas, tetapi toleransi. Kita bisa tolerir, menerima. Sekalipun dia membunuh kita, tetapi kita tidak akan memusuhinya. Apalagi anti. Waduh, susah Bante. Iya memang susah. Sulit, iya sulit. Tetapi kalau kita mau menyempurnakan parami, mau mengembangkan cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, ini yang harus kita praktekkan. Kalau kita bisa, justrulah itu akan membuat kita lebih bahagia dan bebas dari penderitaan. Mengapa demikian? Sang Buddha mengatakan, kalau kebencian dibalas dengan kebencian, itu tidak pernah akan selesai. Ya akan jadi musuhan terus.
Tetapi cinta kasih dibalas dengan, maksudnya kebencian dibalas dengan cinta kasih. Itu hukum sejati. Di dalam Dhammapada itu Sang Buddha menjelaskan seperti itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, selanjutnya, seringkali, nah tadi di Karamya Sutta juga ada dijelaskan ya, Biarosana patigasanya nanyamanyasa dukkha miceya, yang artinya tak selayaknya karena marah dan benci mengharap makhluk lain celaka. Kita melakukan nggak kadang-kadang ya? Kalau sudah jengkel, doanya itu jelek-jelek ya. Gak selamat, hutang nggak bayar, janji-janji bolak-balik batal. Kadang-kadang difitnah. Kadang-kadang kita nggak bisa nerima kan. Kalau sudah nggak menerima, muncul niatnya yang kurang baik. Doanya juga jadi nggak baik. Nah, harus hati-hati Bapak Ibu. Ada cerita. Di Kalimantan itu kan terkenal sering, kalau musim kemarau, musim kering, terjadi kebakaran. Di satu desa, itu ada orang yang cukup kaya di sana, tetapi orangnya rada sombong. Sama lingkungan, kurang peduli, masa bodoh dan sebagainya. Mungkin ada apa-apa ya jarang mau berkumpul, datang dan sebagainya. Jadi timbullah gap dengan penduduk sekitarnya. Nah, di musim kemarau pada saat itu terjadi kebakaran. Yang terbakar adalah rumah orang yang sombong ini. Nah, karena selama ini dengan lingkungan tidak baik, tidak peduli, kurang cinta kasih, jadi masyarakat di sana ya malah tepuk tangan, malah mensyukurin. Enggak ditolong. Rasakan misalnya. Manakala terjadi angin yang besar, ya. Angin yang besar ketika ada kebakaran kan itu api itu kan bisa terbang kan. Tetapi api yang masih ada nyala yang ya misalnya itu kan dari sirap, dari kayu, dari atap dan sebagainya itu kalau kena angin kan ringan terbawa. Akhirnya nyambar ke rumah penduduk orang-orang lain yang mensyukurin itu. Habis mereka. Coba, kalau mereka penuh cinta kasih, ya biarlah dia orang sombong, dia orang jahat dan sebagainya. Kalau dia terapkan metta, selamat loh semuanya. Cepat ditolong. Nah itu ini. Jadi dengan demikian tidak ada kebencian. Ya. Karena kebencian itu merupakan sifat buruk yang sangat merusak di dalam kehidupan manusia. Sang Buddha mengajarkan metta agar kebajikan dengan cinta kasih inilah untuk melenyapkan yang namanya kebencian. Kebencian itu ada saudaranya. Kemarahan, niat buruk atau kemauan jahat, dendam dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, mengapa kita dianjurkan untuk mempraktekkan metta? Itu untuk melenyapkan,
Melenyapkan kotoran batin yang disebut dengan dosa itu. Sifat buruk lainnya adalah kekerasan, kekejaman. Yang mencekamkan kehidupan manusia. Yang bikin takut. Yang menimbulkan ketakutan pada kehidupan manusia. Kekerasan. Yang tidak berperi kemanusiaan. Ya, bukan pri kehewanin, pri kemanusiaan. Jadi, kalau sudah beda, nggak nurut, dihabisin. Kita bisa menyaksikan di dalam kehidupan sekarang ini. Banyak praktek-praktek seperti itu terjadi di sana. Ya. Nah, itu kenapa? Karena sifat kejam. Tidak ada cinta kasih. Di zaman sekarang ini, ya tidak heran. Banyak terjadi karena korban perang, ya, korban kelaparan, ya, kemudian masalah sosial, dan sebagainya. Sehingga dunia ini sangat mengharapkan kehadiran cinta kasih. Apa yang menjadi landasan di dalam mengembangkan cinta kasih? Ibu, bapak, dan saudara-saudara. Untuk mengembangkan cinta kasih itu dibutuhkan landasan yang menjadi dasar, yaitu yaitu pengertian. Ketika kita mempunyai pengertian, maka kita akan bisa menumbuhkan cinta kasih. Contoh tadi, misalnya orang mau membunuh kita. Kita memahami. Kita mempunyai pengertian dhamma. Apa yang menjadi pikiran, keinginan orang yang mau membunuh kita, itu adalah pikiran buruk, otomatis adalah karma buruk. Kita mungkin memetik karma buruk kalau kita ada orang yang memang mau membunuh kita. Tapi karena kita memahami, maka kita bisa menerima kenyataan itu. Kemudian kita tidak memusuhi, karena kita mengerti. Kalau kita memusuhin dia, berarti kita menimbulkan pikiran yang buruk juga. Kita berbuat buruk. Kalau berbuat buruk, tadinya karmanya mestinya berkurang, ditambah lagi. Ya kan? Nah, dengan demikian, kita akan menjadi seimbang. Ya. Karena itu, kita malah mengembangkan cinta kasih. Mengembangkan cinta kasih adalah mengembangkan kebajikan. Cinta kasih adalah salah satu sifat luhur di 4 Brahma Wihara itu. Nah, cinta kasih inilah yang akan memuliakan manusia. Jadi siapapun yang mempraktikkan cinta kasih, dia akan menjadi mulia. Oleh karena itu, Sang Buddha menganjurkan kita mempraktikkan cinta kasih itu supaya kita bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan kita menjadi mulia. Seseorang bisa dikatakan mulia di dalam pandangan agama Buddha bukan karena keturunan, karena bangsawan atau kasta-kasta tertentu, kedudukan tertentu. Ya. Karena di zaman Buddha itu kan, ya sampai sekarang masih kan di India, itu kan ada perbedaan kasta-kasta itu. Nah, pernah ditanyakan oleh Brahma, bagaimana seseorang dikatakan mulia? Seseorang dikatakan mulia oleh Sang Buddha mengatakan bukan karena kedudukan, bukan karena kelahiran. Ya. Dia terlahir dari keluarga bangsawan, kaya raya dan sebagainya, raja dan sebagainya. Bukan. Tetapi seseorang itu mulia karena perilakunya. Ketika kita bisa mempraktikkan, mengembangkan cinta kasih, ini adalah kebajikan yang dapat memuliakan manusia.
Sehingga kita dapat dikatakan manusia, kalau orang mengembangkan cinta kasih itu, dia akan dikatakan manusia yang mulia, luhur. Ya, makanya itu Brahma Wihara itu kan 4 kediaman luhur. Kemudian pengertian dan cinta kasih ini adalah 2 hal. 2 hal yang sangat penting di dalam ajaran agama Buddha. Ketika kita berusaha membuka diri untuk memahami penderitaan makhluk lain, maka akan menggerakkan diri kita untuk supaya bisa hidup harmoni, toleransi. Karena cinta kasih itu akan tumbuh ketika kita bisa melihat, oh, ada makhluk yang menderita. Ya, timbul meta dan karuna. Ya. Karuna itu biasanya ketika melihat penderitaan makhluk lain timbul rasa kasihan. Nah, biasanya meta karuna ini gabung. Ya, meta karuna. Cinta kasih, belas kasih. Nah, karuna ini sebenarnya untuk apa? Mengatasi kekerasan itu. Mengapa orang membunuh? Karena gak punya belas kasih. Gak punya cinta kasih. Nah, jadi pengertian dan cinta kasih ini 2 hal yang patut kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kedua hal inilah yang akan membuat kita menjadi lebih mulia. Kemudian bagaimana cara kita mempraktekkan cinta kasih atau melatih cinta kasih? Di Kakacupa Sutta, di sini dijelaskan oleh Sang Buddha. Nah, kepada para biku. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berhadapan dengan berbagai macam sifat, model, dan tingkah laku manusia. Nah, ketika kita bertemu dengan orang, berbicara dengan mereka, atau mereka berbicara dengan kita, di dalam agama Buddha dikatakan ada 5 kemungkinan. Ucapan mereka tidak tepat waktunya. Kadang-kadang kan ada siapa sajalah, bisa anak sendiri, bisa teman sendiri, bisa teman kerja, atasan, bawahan. Itu kan kadang-kadang bisa menyampaikan sesuatu ataupun mencela atau menyampaikan ucapan-ucapan tertentu. Itu kadang-kadang kita merasakan ini tidak bisa membedakan kondisi, tempat, dan waktu. Kadang-kadang kan orang lagi menerima tamu, melayani tamu, tiba-tiba bisa terjadi ada orang datang marah-marah, jengkel, celah, dan sebagainya. Nah, itu namanya ucapannya tidak tepat waktu. Yang kita inginkan kan begini, ya kalau mau menyampaikan sesuatu, ya kok yang baik-baik disampaikan, ayo kita bicara di tempat tertentu, tidak di depan umum atau dilihat orang. Ya kan? Nah, kadang-kadang kan ada orang yang bisa demikian, seperti itu. Mereka sudah emosi, tidak peduli, seruduk aja. Nah, kemudian juga ucapannya tidak benar. Ya. Kemudian kasar, berhubungan dengan kejahatan, dan diucapkan dengan kebencian. Kita bisa menemukan ketika orang berbicara dengan kita, berucapan dengan kita. Kalau kita enggak mempunyai pengertian, apa yang akan terjadi? Bisa timbul kemarahan, ketidaksenangan, kejengkelan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, apa yang
dianjurkan oleh Sang Buddha ketika kalau berhadapan dengan hal-hal yang demikian. Nah, kepada para biku, Sang Buddha mengatakan, sebagai berikut, yaitu pikiran kami tetap tidak terpengaruh. Jadi para biku, mereka harus mengembangkan bahwa kami tidak akan terpengaruh. Ya, ini Sang Buddha menganjurkan bahwa kalian jangan terpengaruh pikirannya. Kemudian, tidak mengucapkan kata-kata yang jahat, membalas. Kami akan berdiam dengan penuh belas kasih demi kesejahteraan mereka. Dengan pikiran cinta kasih tanpa kebencian. Ya, ini meta. Tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Kami akan berdiam melingkupin orang itu dengan pikiran yang dipenuhi cinta kasih. Dimulai dari dirinya, kami akan berdiam dengan melingkupin seluruh dunia. Dengan pikiran yang dipenuhi cinta kasih yang berlimpah. Luhur tanpa batas dan tanpa permusuhan. Sang Buddha menekankan lagi, wahai para biku, bahkan jika para penjahat memotong kalian dengan kejam pada bagian tubuh dengan gergaji bergagang, di sini bergagang ganda ini. Ia yang memunculkan pikiran benci terhadap mereka, berarti tidak melaksanakan ajaranku. Jadi Sang Buddha menekankan, selain tidak mengembangkan dengan membalas kata-kata yang kasar, dengan kebencian, dengan permusuhan, dengan kedengkian, bahkan sekalipun, para biku, kalau tubuh Anda, tubuh kalian dipotong dengan gergaji yang bermata dua, gergaji itu ada ya, gergaji yang bermata dua. Sang Buddha tetap menganjurkan, tidak boleh ada kemarahan, kebencian. Kalau ada, berarti tidak melaksanakan ajaranku. Sedemikian luhur meta yang diajarkan oleh Sang Buddha itu. Dan Sang Buddha sendiri tidak hanya mengajarkan dan merucap saja. Apa yang diucapkan oleh Sang Buddha sudah melakukannya. Jadi apa yang sudah dilakukan itu yang diucapkan dan diajarkan kepada kita. Buktinya apa? Buktinya ketika Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna dengan penuh cinta kasih demi kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk, mau mengajarkan Dhamma. Berapa lama Sang Buddha mengajar? 45 tahun. Kalau enggak punya cinta kasih yang luar biasa, enggak mungkin ngajar sampai sekian lama. Itu satu bukti. Bahkan sampai dikatakan, ajaran Dhamma Sang Buddha indah pada awal, pertengahan, dan akhirnya. Ketika beliau dicela, selama mengajar itu kan bukan berarti mulus-mulus saja kan. Dicela. Sang Buddha tidak membalas. Difitnah. Banyak yang memfitnah. Salah satunya cincang. Yang pura-pura hamil itu. Kemudian bahkan mau dibunuh. Banyak cara yang dilakukan oleh niat jelek yang sepupunya. Sang Dewa Datta. Si Dewa Datta. Sepupunya. Itu biku loh. Itu bisa punya niat jahat seperti itu. Ingin menguasai sangga. Iri terhadap Sang Buddha. Memanfaatkan gajah, dikasih minum supaya mabuk. Ya. Gajah bekas istana, punya Raja Ajata satu itu kan gajah yang digunakan sebagai algojo itu. Kalau dulu kan orang mau dihukum itu, pakai gajah itu diinjak kasih mati. Kalau dulu, sekarang kan digantung, ditembak dan sebagainya. Itu selain tidak berhasil, ya itu pada saat gajah itu dilepas dalam keadaan mabuk, ngamuk, Sang Buddha menghadapi dengan cinta kasih. Gajahnya hanya nunduk. Itu kekuatan cinta kasih.
Gajah yang mabuk itu kan udah seperti orang, itu kan udah penuh kebencian, kemarahan kan. Orang kalau ingin membunuh orang itu kan pasti penuh dengan kemarahan, kebencian, dendam dan sebagainya. Menggubu-gubu. Tapi ditundukkan dengan cinta kasih. Ya ini memang tidak mudah. Kemudian bahkan mau dibunuh dengan waktu melalui tebing itu, apa di celah antara tebing, Dewadatta menggelundungkan batu, akhirnya sang Buddha kena serpihan pecahan batu itu sampai kakinya luka cukup parah, akhirnya ya infeksi dan sebagainya. Tapi sang Buddha tidak pernah membalas dengan kemarahan, cinta kasih, mencela dan sebagainya. Di kehidupan sebelumnya, ketika masih menjadi seorang bodhisattva, dari satu kehidupan dan kehidupan, untuk menyempurnakan 10 paramita. Salah satu paramitanya adalah metta paramita. 10 paramita itu yang dilakukan oleh sang Buddha untuk penyempurnaan itu bukan tingkat biasa. Bahkan jiwa, raga, rela dipersembahkan demi kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk lain. Oleh karena itu, metta yang diajarkan oleh sang Buddha itu mempunyai pengertian persahabatan, mita. Makanya kata mitra itu sudah berasal dari metta. Metta, mita, karyamna mita. Ya, jadi mitra. Persahabatan, persaudaraan, pengorbanan. Ya. Dan memberi manfaat-manfaat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, memang mempraktikkan metta ini sebagai berumah tangga, apalagi ya, para biku juga gampang memang untuk bisa mempraktikkan dengan sebaik itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, namun kita perlu bertahap, ya, dimulai dari mengembangkan cinta kasih ya pada diri sendiri. Itu di dalam praktek yang Brahma Vihara kan, kalau kita praktek meditasi kan, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Karena apa? Karena semua makhluk mempunyai hasrat yang sama. Semua ingin hidup bahagia, bebas dari penderitaan. Oleh karena itu, patut kita kembangkan tanpa batas, tetapi bertahap. Kalau kita belum mampu, minimal kita kembangkan dulu terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kita bisa benci loh pada diri sendiri. Itu enggak. Kalau kita bisa mengembangkan cinta kasih, maka tidak akan ada lagi benci pada diri sendiri. Ya kan? Ketika mengalami masalah, kita memahamin. Ya jangan sampai. Itu kan ada kadang-kadang orang yang putus asa, dia nggak punya pengertian cinta kasih, bisa bunuh diri. Ya kalau kita punya cinta kasih nggak mungkin. Ya. Nah, kemudian kembangkan kepada makhluk lain. Ya mulailah dari anak sendiri dulu. Ya kemudian ditingkatkan lagi anak tetangga, anak lingkungan, ya kan? Nah, sesama umat Buddha, ya kan? Nah, tetapi cinta kasih harus diingat. Tidak hanya sesama manusia saja. Terhadap binatang, makhluk-makhluk lain yang membutuhkan pertolongan. Mereka lebih tidak berdaya. Kemudian, ya kita berusaha menghindarin pembunuhan. Ya. Nah, di negara Buddhis yang dikatakan mereka kehidupannya penuh kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Katanya di Bhutan. Di sana tidak membunuh makhluk dan memotong pohon. Nah, itu. Jadi kita bisa mengembangkan mulai dari yang kecil-kecil, lingkungan kita sendiri. Nah, kemudian syukur bisa meningkatkan. Ya, nanti perlahan-lahan sampai ke tingkat yang luhur. Nah, inilah nanti yang bisa memuliakan kehidupan kita sendiri masing-masing. Ya. Nah, sebagai akhir kata, marilah kita bertekad
ya, dengan ketekunan pantang mundur dan melatih mengembangkan meta. Ya, di Dhammapada 368 Sang Buddha mengatakan apabila seorang biku hidup dalam cinta kasih memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha, maka ia akan sampai pada keadaan yang damai nibbana, berhenti hal-hal yang berkondisi atau sangkara. Di Karania Metta Sutta tadi pada bait terakhir kan dijelaskan ya, dengan mengembangkan meta, sila yang teguh, kokoh dan sebagainya, memiliki pengetahuan dan sebagainya, itu akan terbebas, tidak terlahir dari rahim manapun. Tidak terlahir di rahim manapun, ya berarti sudah tidak terlahir kembali. Mengapa kita menderita? Sebenarnya sederhananya jawabnya, karena kita dilahirkan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita bisa mengembangkan cinta kasih, hingga suatu saat kita bisa tercapai kebebasan, tidak ada lagi penderitaan. Resikonya kalau terlahir kembali. Kalau tidak terlahir, apanya yang menderita? Oleh karena itu, tujuan terakhir daripada ajaran Sang Buddha adalah bebas dari penderitaan. Yang menjadi tujuan dan cita-cita kita sebagai umat Buddha. Karena itu kita berjuang ke arah sana, sehingga suatu saat kita akan tercapai pembebasan, seperti yang telah dialami oleh para pendahulu-pendahulu, para arahat, para biku, seperti Sang Buddha. Mereka yang sudah merealisasi kebebasan, akhirnya akan selesai urusannya menghadapi masalah dunia ini. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Atas perhatiannya, akan diucapkan anumodana sabisata bhavantu sukhitata. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sang Tiratana melindungi. Sadu, sadu, sadu.